Pondok pesantren, Ponpes, sejatinya menjadi tempat paling teduh bagi para orang tua untuk menitipkan anak-anak mereka belajar memperdalam ilmu agama dan mencari ketenangan jiwa. Namun, kesucian asrama dan ruang kelas di satu di antara Ponpes di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, mendadak runtuh menjadi tempat yang dipenuhi mimpi buruk dan trauma yang mendalam bagi 7 orang santriwati. Seorang pengasuh sekaligus tenaga pendidik yang seharusnya menjadi pelindung dan pengganti orang tua di perantauan, Af, 37, tega memanfaatkan jubah kehormatannya untuk merampas masa depan anak didiknya sendiri. Kasus kelam ini akhirnya membuncah ke publik setelah Polsek Tengah Ilir menerima laporan darurat dari warga yang geram pada Kamis, 4 Juni 2026, malam. Polres Tebo bergerak cepat mengepung lokasi dan menyeret Af ke balik jeruji besi sebelum menjadi sasaran amuk massa. Penangkapan ini sekaligus menyingkap tabir hitam yang selama ini tersimpan rapat di balik dinding-dinding sunyi pesantren. Dikutip dari tribunjambi.com, berdasarkan hasil penyelidikan mendalam pihak kepolisian, tindakan asusila ini ternyata bukan kehilafan sesaat, melainkan sebuah kejahatan berencana yang terstruktur rapi. Af diketahui telah melancarkan aksi bejatnya dalam rentang waktu yang sangat lama, yakni sejak awal tahun 2024 hingga aksi terakhirnya tercium pada 3 Juni 2026. Modus yang digunakan Af tergolong sangat manipulatif dan keji. Memanfaatkan posisinya sebagai guru spiritual yang dihormati, Af mendekati para santriwati yang teridentifikasi memiliki luka batin atau trauma di masa lalu. Bukannya membalut luka tersebut dengan doa dan bimbingan moral, Af justru menanamkan doktrin sesat. Ia meyakinkan para korban yang masih polos bahwa dirinya memiliki kemampuan khusus untuk menyembuhkan trauma mereka. Proses penyembuhan gaib yang diklaim pelaku itu ternyata hanyalah kedok tipu muslihat agar para santriwati pasrah saat dicabuli dan diruda paksa. Sedikitnya, 7 santriwati berusia 16 hingga 19 tahun terjerat dalam perangkap manipulasi psikologis ini hingga mengalami guncangan batin bertahun-tahun. Pelaku memanfaatkan kedudukan dan kepercayaan yang diberikan korban. Kasus ini menjadi perhatian serius kami. Selain proses hukum, pemulihan psikologis dan pendampingan terhadap para korban saat ini menjadi prioritas utama, tegas Kapolres Tebo, AKBP Trianto Kaspari, Senin, 8 Juni 2026. Selama 2 tahun, ketujuh korban terpaksa memendam sendiri kepedihan dan rasa hina di dalam dada karena takut melawan sosok guru yang berkuasa di pesantren tersebut. Beruntung, keberanian satu di antara pihak keluarga korban untuk melapor menjadi pembuka jalan bagi korban lainnya untuk ikut bersuara dan melepaskan diri dari cengkeraman sang predator. Sebagai langkah pembuktian, tim penyidik unit PPA Polres Tebo telah mengantongi hasil visum et repertum dari rumah sakit serta memeriksa sejumlah saksi kunci untuk memperkuat berkas dakwaan di pengadilan nanti. Atas perbuatan biadabnya yang mencederai institusi pendidikan Islam, Af dijerat dengan pasal 473 ayat 2, huruf B dan pasal 415 huruf B UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Guru berkedok penyembuh trauma itu kini terancam mendekam di penjara selama 12 tahun serta denda mencapai 5 miliar rupiah. Di akhir penjelasannya, AKBP Trianto Kaspari mengetuk hati para orang tua agar tidak melepas pengawasan begitu saja saat anak berada di lingkungan asrama. Komunikasi dua arah yang hangat dan terbuka harus tetap dibangun agar anak-anak merasa aman untuk bercerita jika mengalami kejanggalan atau intimidasi di tempat mereka menuntut ilmu.